Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murfi Wiyandari. Di sini saya akan membuat video tentang aplikasi CRUD. Pertama-tama kita akan membuka MySQL. Lalu setelah kita membuka, kita akan mengaktifkan Apache dan MySQL. Lalu setelah itu kita buka UC browser, lalu kita ketikkan localhost phpMyAdmin. Lalu setelah itu kita akan membuat database seperti ini. Lalu setelah kita membuat data, kita akan membuka Java NetBeans-nya, dan akan kita klik data pada data karyawan. Lalu setelah itu kita klik desain. Kita di sini akan pertama kita merancang desainnya, dan ini ada desainnya. Lalu kita klik source codingnya, dan ini adalah source coding dari desain. Lalu setelah itu kita runkan, dan ini adalah tampilannya ketika kita runkan. Di sini kita akan contohnya kita akan menambah data. Kita klik tambah, kita ketik nick kita, lalu setelah itu kita masukkan namanya, lalu kita pilih jabatannya, kita isi alamatnya, kita isi email juga, lalu kita isi nomor telepon. Lalu setelah itu kita klik simpan, dan kita klik OK. Dan ini adalah data yang kita buat tadi sudah tersimpan. Dan jika kita ingin menghapusnya, kita klik hapus. Kita klik OK. Data yang kita akan hapus tadi sudah terhapus. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu OOP. OOP atau Object Oriented Programming adalah suatu metode pemrograman yang berorientasi kepada objek. Tujuan dari OOP diciptakan adalah untuk mempermudah pengembangan program dengan cara mengikuti model yang telah ada di kehidupan sehari-hari. Adapun konsep dari OOP itu ada 4. Yang pertama, abstrak. Abstrak adalah kelas merupakan deskripsi abstrak informasi dan tingkah laku dari sekumpulan data. Kelas juga dapat diilustrasikan sebagai suatu cetak biru atau blueprint atau prototipe yang digunakan untuk menciptakan objek. Lalu merupakan tipe data bagi objek yang mengenkapsulasi data dan operasi pada data dalam suatu unit tunggal. Lalu setelah itu
dapat mendefinisikan suatu struktur yang terdiri atas data kelas atau data valid, prosedur atau fungsi atau metode, dan sifat kelas atau properti. Yang kedua ada enkapsulasi atau encapsulation. Istilah enkapsulasi sebenarnya adalah kombinasi data fungsionalitas dalam sebuah unit tunggal sebagai bentuk untuk menyembunyikan detail informasi. Proses enkapsulasi memudahkan kita untuk menggunakan sebuah objek dari suatu kelas karena kita tidak perlu mengetahui segala hal secara rinci. Enkapsulasi menekankan pada antarmuka suatu kelas atau dengan kata lain bagaimana menggunakan objek kelas tertentu. Lalu selanjutnya yang ketiga yaitu ada pewaris atau inheren. Kita dapat mendefinisikan suatu kelas baru dengan mewarisi sifat dari kelas lainnya yang sudah ada. Penurunan sifat ini bisa dilakukan secara bertingkat sehingga semakin ke bawah kelas tersebut menjadi semakin spesifik. Subkelas memungkinkan kita untuk melakukan spesifikasi detail dan perilaku khusus dari kelas supernya. Dengan konsep pewarisan, seorang programmer dapat menggunakan kode yang telah ditulisnya pada kelas super berulang kali pada kelas-kelas turunnya tanpa harus menulis ulang sebuah kode itu. Lalu yang keempat ada polimorfisme atau polimorfisme. Polimorfisme merupakan kemampuan objek-objek yang berbeda kelas namun terkait dalam pewaris untuk merespon secara berbeda terhadap suatu pesan yang sama. Polimorfisme juga dapat dikatakan kemampuan sebuah objek untuk memutuskan metode mana yang akan diterapkan padanya tergantung letak objek tersebut pada jenjang pewaris. Lalu ada metode offering dan metode name overloading. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.